Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana ya kabarnya anak-anak solih pada pagi hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala ya anak-anak solih. Amin. Baik anak-anak solih, sudah siap untuk belajar? Baik, hal yang perlu kalian lakukan sebelum belajar yaitu yang pertama, silahkan disiapkan bukunya. Hari ini waktunya kita untuk belajar tematik tema 1E. Jadi silahkan disiapkan buku tematik tema 1E-nya ya. Kemudian jangan lupa berdoa anak-anak solih agar Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam belajar. Dan yang terakhir, tetap semangat ya. Dimanapun dan dengan siapapun kita belajar hari ini, kita harus tetap semangat. Meskipun sampai saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah anak-anak solih, materi kita pada pagi hari ini yaitu menghias kerajinan dengan cangkang kerang. Materi tersebut adalah materi SBDP yang terdapat pada tema 1E subtema 4. Nah, tujuan kita mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, siswa dapat menghias figura foto menggunakan cangkang kerang. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang. Jadi Ustazah harapkan setelah kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah nanti, kalian bisa membuat kerajinan dengan hiasan cangkang kerang ya anak-anak solih. Sudah siap anak-anak solih? Kita mulai ya. Nah, ada yang tahu apa itu cangkang kerang? Ya, cangkang kerang merupakan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, cangkang kerang itu berasal dari kulit hewan, yaitu kerang. Nah, makanya dia disebut sebagai bahan alam ya. Kenapa? Karena kita bisa memperolehnya dari alam, yaitu dari kulit hewan. Nah, kira-kira bisakah cangkang kerang digunakan sebagai hiasan? Bisa tidak ya? Nah, ternyata bisa anak-anak solih. Cangkang kerang itu bisa digunakan sebagai hiasan kerajinan ya. Contoh kerajinan dengan hiasan cangkang kerang. Nah, ini adalah salah satu contohnya anak-anak solih. Gambar apa yaitu? Ya, itu adalah gambar figura di mana bagian sisi tepinya itu dihiasi menggunakan cangkang kerang. Kemudian, nah ini ada contoh lagi. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah kotak tisu di mana bagian luarnya dihiasi dengan cangkang kerang. Ini juga merupakan contoh kerajinan yang dihiasi dengan cangkang kerang ya. Itu merupakan tempat pensil ya. Tempat pensil di mana bagian luarnya dihias menggunakan cangkang kerang. Nah, itu adalah beberapa contoh kerajinan dengan hiasan cangkang kerang. Nah, sekarang bagaimana ya cara membuatnya? Ada yang tahu anak-anak solih? Nah, baik, Ustazah akan menjelaskan caranya membuat pensil hiasan cangkang kerang. Jadi kita akan membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang ya. Nah, alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang? Alat dan bahan yang pertama yaitu pastinya kita membutuhkan cangkang kerang. Kemudian kardus atau kertas karton ya untuk membuat tempat pensilnya. Dan lem untuk menyatukan bagian-bagiannya. Kemudian kita juga memerlukan gunting. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang ya anak-anak solih. Alat dan bahannya mudah kan? Nah, bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama, gambarlah bentuk persegi panjang dan lingkaran pada karton, kemudian guntinglah. Nah, jadi kita siapkan ini
kartonnya, kemudian kita gambar bentuk persegi panjang dan juga lingkaran ya pada karton tersebut. Nah, jika kita sudah membuat bentuk persegi panjang dan juga lingkaran pada karton tersebut, maka langkah selanjutnya yaitu silahkan digunting. Nah, seperti ini hasil guntingannya ya. Kita pisahkan bentuk persegi panjangnya dengan bentuk lingkarannya. Langkah selanjutnya yaitu gulunglah karton segi 4 sehingga membentuk tabung. Ya, jadi karton yang berbentuk segi 4 kita gulung membentuk tabung seperti ini ya anak-anak soli. Nah, itu sudah berbentuk tabung. Setelah itu tempelkan karton berbentuk lingkaran pada bagian bawah tabung menggunakan lem. Nah, setelah kita membentuk karton yang berbentuk persegi panjang tadi membentuk tabung, maka bagian atas dan bawahnya kan masih itu ya, masih berlubang ya, maka kita tutup menggunakan kertas karton yang berbentuk lingkaran pada bagian bawahnya. Kita tempelkan seperti ini. Nah, jadinya seperti itu ya anak-anak soli, bagian bawahnya sudah tertutup dengan karton yang berbentuk lingkaran. Nah, itu menempelkannya bagaimana? Pastinya menggunakan lem ya anak-anak soli. Nah, setelah sudah jadi itu tempat pensilnya, sekarang kita tinggal menghiasnya menggunakan cangkang kerang. Tempelkan kerang ke kardus dengan cara memberi lem pada salah satu sisi kerang. Ya, jadi ditempelkan sesuai dengan kreasi. Nah, cara menempelkannya yaitu memberikan lem pada salah satu sisi yang akan ditempelkan ke tempat pensilnya. Nah, ini Ustazah bikinnya hiasannya seperti ini ya, ditempelkan di bagian atasnya, kemudian yang bagian bawah, yang bagian tengahnya Ustazah kasih bintang. Nah, seperti itu anak-anak soli, cara membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang. Mudah kan anak-anak soli? Nah, selain itu Ustazah juga akan memberikan materi tentang menghias figura dengan cangkang kerang. Perhatikan ya. Tadi kita sudah membuat sudah tahu cara-cara untuk membuat tempat pensil dengan hiasan cangkang kerang. Selanjutnya kita akan menghias figura dengan cangkang kerang. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama cangkang kerang, kemudian figura foto, dan juga lem. Jadi untuk menghias figuranya lebih simpel ya, yaitu kita cuma butuh cangkang kerang, figura foto, dan juga lem. Nah, cara menghiasnya bagaimana? Pastikan yang pertama bersihkan cangkang kerangnya terlebih dahulu ya anak-anak soli. Kemudian oleskan lem pada salah satu sisi cangkang kerang ya. Kemudian tempelkan pada pinggiran figura foto sesuai dengan kreativitasmu. Nah, itu caranya tidak beda jauh dengan cara menghias tempat pensil tadi ya. Seperti itu anak-anak soli, cara membuat hiasan dengan menggunakan cangkang kerang. Mudah kan? Nah, jika kalian ingin mencobanya di rumah, silahkan mencoba. Jazakumullahu khairan, anak-anak soli sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat ya anak-anak soli. Ustazah mohon maaf jika selama menjelaskan ada salah-salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.